Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas soal yang menjadi pertanyaan dari seorang mahasiswa yang masih aktif kuliah di Gajah Mada dan mengambil mata kuliah fisika teknik. Soalnya kayak gini nih. Ya. Coba kita baca yuk. Silinder bermassa M berjari-jari R mempunyai momen inersianya K M R kuadrat. Diletakkan perlahan di lantai kasar dengan koefisien gesek mu. Saat detik ke-0, silinder berotasi dengan kecepatan sudut omega 0 dan beberapa saat kemudian silinder menggelinding tanpa slip. Pertanyaannya, tentukan kecepatan sudut silinder pada keadaan itu. Jadi kejadiannya gini, silinder ditempatkan di lantai dan awalnya hanya berputar. Nah, tapi faktanya lama-kelamaan dia akan menggeser. Yang ditanyakan ketika akan menggeser itu kecepatan sudutnya berapa begitu. Kita pakai akal, ya pakai akal. Rumus saja tidak cukup tapi pakai akal. Coba lihat dulu semuanya. Awalnya dia hanya berputar. Dan fakta mutarnya nanti akan melambat dan beberapa saat kemudian dia mulai bergeser begitu. Ingat, kecepatan putarnya mengecil. Nah, untuk translasinya, menggesernya dari mulai diam jadi menggeser, dari nggak ada jadi ada, berarti mengalami percepatan. Jadi di sini dengan logika kita mengatakan berotasinya itu mengalami perlambatan, sedangkan translasinya itu mengalami percepatan. Kita hitung tentang percepatan sudut dan juga percepatan translasinya dulu. Ya, percepatan translasi. Seperti yang rekan-rekan semuanya tahu bahwa yang namanya percepatan translasi A, ya, sama dengan ya apa? Gaya dibagi apa ini? Gaya dibagi dengan massa. Jadi gaya dibagi dengan massa. Dan percepatan sudutnya dinotasikan dengan alfa biasanya ya. Alfa itu momen gaya. Nah, dibagi momen inersia. Momen gayanya dibagi momen inersia. Terus gaya yang dimaksud gaya apa di sini nih? Coba, yang dimaksud gaya apa kira-kira? Gaya gesek, ya. Gaya gesek. Yang disebut percepatan A sama dengan ya gayanya gaya gesek. Biasanya dinotasikan dengan huruf F kecil gini dibagi masanya. Nah, terus percepatan sudutnya alfa sama dengan momen gaya. Seperti yang rekan-rekan semuanya sudah tahu bahwa momen gaya itu gaya dikalikan lengan. Lalu gayanya gaya apa? Gaya gesek, sama. Jadi di sini gayanya gaya gesek dikalikan lengan. Dalam hal ini lengannya R. Dibagi I yang dalam masalah sudah diketahui, nilainya ditentukan itu K dikalikan dengan M dikalikan dengan R kuadrat begini. Seperti yang kita tahu bahwa gaya gesek itu koefisien geseknya dikalikan dengan beratnya. Jadi gini, mu dikalikan berat, massa dikalikan gravitasi dibagi dengan M. Ini percepatan translasinya atau percepatan linearnya. Lalu untuk percepatan sudutnya alfa sama dengan ya gayanya gaya gesek. Kita ganti mu dikalikan massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan R, nah dibagi K M terus R kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa percepatan linear A sama dengan ya mu dikalikan dengan G, dan percepatan sudut kita dapatkan alfa sama dengan mu dikalikan dengan G dibagi K dikalikan dengan R begini. Nah, coba rekan-rekan semuanya lihat. Coba lihat di sini. Ketika kita ngomong menggelinding, maka ada A, ada alfa. Keduanya nanti berrelasi dengan A sama dengan alfa kali R nanti begitu itu. Nah, lalu bagaimana ketika sudah sampai sini menuju ke arah sini? Berapa kecepatan sudutnya? Ya, linearnya kita selesaikan juga ini bahwa V kecepatan linear V sama dengan ya masih ingat V0 ditambah A dikalikan dengan T. Nah,
identik dengan V, ya omega sama dengan apa? Omega 0 dikurangi alfa dikalikan T. Perlu saya jelaskan dulu. Kenapa ini plus, ini min? Di awal saya sudah sampaikan bahwa rotasinya mengalami perlambatan. Translasinya bergesernya mengalami percepatan. Nah, jadi di sini translasinya itu plus, rotasinya min. Ini mengalami percepatan, yang sini mengalami perlambatan. Kita masukkan nilai A-nya, yuk V. Mula-mula diam, yuk berarti berapa ini? 0 ditambah mu dikalikan G dikalikan T. Nah, dalam soal bilang bahwa dia dalam keadaan menggelinding. Untuk menggelinding berlaku bahwa V, nah langsung kita ganti dengan omega dikalikan dengan R. Ingat, untuk keadaan menggelinding V sama dengan omega kali R. Sehingga dari sini kita dapatkan omega sama dengan yuk mu GT, nah dibagi dengan R. Nah, kita beralih ke rotasi ya, omega sama dengan omega 0. Alfanya kita masukkan nilai yang di atasnya itu mu dikalikan G dikalikan R. Nah, ini dikalikan dengan T. Coba rekan-rekan semuanya lihat. Mu GT per R itu sama. Mu GT per R. Omega nilainya. Kita substitusi ke sana, omega sama dengan ya omega 0. Nah, minus mu GT per R. Kita ganti ini omega dibagi dengan K. Sehingga jika nilai yang minus ini kita pindah ke ruas kiri, maka menghasilkan omega sama dengan K ya dibagi dengan K plus 1 dikalikan dengan omega 0. Inilah jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan tadi ya. Ini jawaban dari soal yang merupakan pertanyaan dari seorang mahasiswa UGM yang mengambil mata kuliah fisika teknik. Begitu teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih untuk atensinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.